Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Darmawan. Saya dari Teknik Sipil Untirta, Angkatan 2020, kelas B, dengan nomor NIM 33336-2042. Nah, pada hari ini, saya screen dulu. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kesetimbangan kimia poin 6 sampai dengan poin 9. Nah, langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Nah, menurut buku General Chemistry by Witten, didapatkan 3 faktor, yaitu change in concentration, yang kedua itu change in pressure of volume, lalu yang ketiga change in temperature. Nah, change in concentration ini adalah perubahan konsentrasi. Nah, jadi besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Nah, penambahan konsentrasi menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Lalu, yang kedua itu ada change in pressure or volume, atau perubahan tekanan atau volume. Nah, tekanan dan volume berbanding terbalik. Artinya, apabila volume diperbesar, maka tekanan diperkecil, dan sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada change in temperature atau perubahan temperatur atau suhu. Besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Jadi semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya. Sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Nah, lalu materi yang selanjutnya, itu kita akan menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Nah, rumus tetapan kesetimbangan Kp merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial Px zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, ini rumusnya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Karbon dioksida, nah, dua-duanya sama. Nah, tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut. Nah, kita langsung aja. Kita lihat koefisiennya ini kan 1, ini juga 1. Berarti kita masukin ke dalam rumus. Kanan, berarti tekanan CO2. Pangkat koefisiennya 1 dibagi yang kiri. Yang kiri ini, oh ya perlu dilihat. Yang kiri ini dia bukan dalam bentuk gas. Nah, karena dalam materi ini, tadi dari yang tekanan itu hanya yang berbentuk gas ya. Berarti ini kita ganti jadi 1. Nah, berarti sama dengan CO2. Nah, seperti itu. Mungkin kita ganti kali ya. Kita ganti soalnya. Jangan pakai yang ini. Nah, misalnya kita ganti yang kirinya itu 2 dalam bentuk gas yang kirinya, tambah O2 dalam bentuk gas. Yang kanannya juga diganti. Koefisiennya 4. SO2 dalam bentuk gas. Nah, ini udah diganti soalnya. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi. Ya, yang kanannya itu berarti SO2. Nah, pangkatnya koefisiennya itu jadi 4. Nah, dibagi yang kiri itu
Maaf. S2. Pangkat koefisiennya 2 kali O2. Pangkat koefisiennya 1. Nah, berarti sama dengan pangkat 4 per ini berarti. Nah, dah gitu deh. Nah, lanjut aja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hubungan KC dan KP, yaitu hubungan tetapan kesetimbangan KC dan tetapan kesetimbangan parsial gas KP. KC dan KP ini saling berhubungan karena kita dapat menentukan KP dari KC suatu reaksi. Nah, itu rumusnya. Itu sama dengan KP sama dengan KC kali cos theta gas universal, itu berarti 0,082 dikali suhu pangkat jumlah mol gasnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini pembakaran 1 mol gas sulfur dioksida menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi sulfur dioksida sebanyak 0,5 mol dan oksigen sebanyak 0,15 mol. Nah, pertanyaannya berapakah besar tetapan KC reaksi tersebut jika ruangan tempat gas tersebut berukuran 1 liter. Nah, langsung aja kita kerjain. Itu pertama-tama, itu kita menuliskan persamaan reaksinya dan juga jumlah mol zat setelah dan sebelum reaksi. Dan juga saat reaksi mencapai kesetimbangan. Jadi, kita tulis nih, sulfur dioksida. Dalam bentuk gas. Tambah oksigen. Nah, kita buat dulu awal dan akhir. Nah, ini berarti awalnya 1. Ini nggak ada. Nah, reaksi. Ini maksudnya reaksi ya. Setelah terjadi reaksi. Itu menjadi 0,5. Ini juga. Dan oksigennya 0,15. Nah, jadi kita setimbangkan. Setimbang. Jadi 0,5. Ini juga 0,5. Ini 0,15. Nah, ini dicatat dulu kali ya. Untuk kepenuhan. 0,5. 0,5. 0,15. Nah, setelah didapatkan jumlah mol dalam keadaan setimbang, itu kita mencari molaritas masing-masing zat tersebut. Nah, karena gas berada dalam ruangan berukuran 1 liter, nah, maka volume gasnya juga jadi 1 liter. Tulis. Nah, ini tadi kan 0,5 mol. Kita cari molaritasnya ya. Dibagi 1 liter. Ya, ini juga 0,5 bagi 1 liter.
Ini 0,15. Oh ya, ini mol ya. Mol, mol, mol dibagi 1 liter. Berarti berapa tuh? Berarti ini 0,5. Ini juga 0,5. Ini 0,15. Karena semuanya 1 liter ya. Lalu berarti KC-nya sama dengan SO2 per SO2 pangkat 2. Langsung aja kita masukin 0,5 pangkat 2. Oksigen 0,15, dapatnya tadi pesan 0,5. Berarti kita dapat 0,075. Nah, ini kita simpan dulu, udah kepenuhan. 0,075. KC. Nah, kita udah dapat nih KC-nya itu 0,075. Nah, maka berapakah tetapan kesetimbangan gas parsial reaksi tersebut jika pembakaran berlangsung pada suhu 77 derajat Celcius. Karena reaksi pembakaran tersebut hanya berada pada massa gas, maka reaksi kesetimbangan tersebut memiliki tetapan kesetimbangan parsial gas. Jadi T sama dengan 27 tambah 275 jadi sama dengan 300 Kelvin. Nah, Kp-nya sama dengan pakai rumus yang tadi Kc per RT delta N. Jadi Kc-nya 0,075. Ini pakai yang udah ditetapin tadi 0,082 dikali suhunya 300 Kelvin. Berarti sama dengan 0,075 0,082 kali 300 berarti jadi 24,6. Berarti Kp-nya sama dengan 1,845. Nah, berarti kita udah dapat tuh Kc sama dengan 0,075 dan Kp-nya sama dengan 1,845. Udah selesai. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi reaksi kesetimbangan di bidang industri. Nah, contoh penerapannya di bidang industri, aplikasi pembuatan amonia dan asam sulfat, proses produksi zat-zat pada industri, nah, khususnya industri bahan-bahan kimia. Ada yang menggunakan reaksi kesetimbangan, misalnya pada pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Pada proses industri bahan-bahan kimia dihadapkan pada masalah bagaimana mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya sekaligus berkualitas tinggi, namun menggunakan proses yang efektif, efisien, dan biaya yang tidak terlalu besar. Nah, karena itu diterapkan kesetimbangan kimia tersebut agar hasilnya itu berkualitas tinggi, namun efisien, efektif, dan biayanya itu tidak terlalu besar, tidak memakan kos yang banyak. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.